Halo, kamu lagi dengerin pengalaman membaca buku dari para teman baca yang tersebar di seluruh Indonesia di channel YouTube Resensi Buku. Kalau misalnya kamu juga tertarik nih untuk menceritakan pengalaman membacamu, tulisin aja di kolom komen atau bisa DM langsung ke Instagram di @podcastresensibuku. Selamat mendengarkan. Dear Alfa, saat kamu menerima surat ini, mungkin aku udah gak ada di sini. Mungkin aku udah jadi murid senior di Alistair. Mungkin aku akan ada di lingkungan baru. Atau mungkin di Broadway. Tampil perdana untuk pertunjukan Annie dan tiketnya terjual habis dalam 5 menit. Who know, itulah hebatnya dunia. Selalu penuh dengan kesempatan yang gak terduga. Satu hal yang mesti kau ingat. Kita punya janji untuk saling menemukan. Bukankah begitu? Love, Ray. Seperti karya-karya milik Wina Effendi yang lainnya, cerita kali ini disajikan dengan narasi yang manis dan membuat para pembaca ikut hanyut dalam peran yang dirasakan oleh setiap tokohnya. Novel ini menceritakan tentang sepasang kakak beradik dengan paras yang hampir sama, namun memiliki kepribadian yang jauh berbeda. Ray, si kakak sulung, merupakan siswa populer dari sekolah musik Alistair, pemilik suara merdu dan murid kesayangan guru-guru di sana. Berbeda dengan Ava, yang cenderung pendiam, tidak banyak bicara, dan memiliki sifat rendah diri yang membuatnya tidak percaya terhadap kemampuannya sendiri. Namun, keduanya saling menyayangi satu sama lain. Hingga suatu hari, tragedi terjadi pada malam perpisahan dan menimpa Ray, membuatnya meninggal dunia. Pada saat itu, bukan hanya Alpha yang kehilangan, tetapi seluruh murid Alistair, tidak terkecuali Kai, yang diketahui Alpha secara diam-diam sebagai mantan pacar kakaknya melalui buku diari milik Ray. 2 tahun setelah kejadian itu, Ava memutuskan untuk mendaftar di sekolah yang sama seperti Ray. Di sanalah awal mula Ava bertemu dengan The Manic Misfits yang memiliki anggota band paling ajaib dan mau menampung Ava sebagai vokalis. Selain itu, di sana juga akhirnya Ava bertemu dengan Kai. Sejak keduanya tahu bahwa mereka menyayangi orang yang sama, Ava dan Kai seringkali bertemu di kondisi yang terduga. Tidak terkecuali pada hari kematian Mama Kai, yang mampu membuat Ava melihat sisi lain dari seorang Kai yang tidak pernah ditunjukkannya ke orang lain. Kai merupakan cucu pemilik sekolah, tampan dan jenius dalam bermusik. Namun, di balik kesempurnaan itu, Kai memiliki sifat yang cukup membuat Ava muak, yaitu berganti-ganti cewek. Namun tidak satu pun dari mereka yang berstatus sebagai pacarnya, kecuali Ray. Seiring berjalannya waktu, Kai dan Ava menjadi lebih dekat. Bagi Kai, gadis ini banyak mengingatkannya pada Ray. Kai bahkan tidak mengerti alasan mengapa dia sering menolong Ava saat gadis itu sedang dalam masalah. Seperti saat Ava ketakutan di acara Halloween, atau saat Kai menolongnya dari cewek-cewek di sekolah yang menganggap Ava sebagai pengganggu. Kai bahkan mengajaknya ke tempat favoritnya bersama Ray dulu. Ava juga tidak tahu mengapa dia bisa mudah akrab dengan Kai. Padahal, seringkali laki-laki itu hanya meledeknya atau bahkan menunjukkan emosi yang jarang Kai perlihatkan ke orang lain. Beberapa bulan kemudian, hati keduanya saling bertaut. Dan Kai tahu bahwa dia mungkin akan jatuh cinta untuk yang kedua kalinya. Kai bahkan tidak tahu sejak kapan bisa melihat Ava sebagai perempuan yang dia suka. Bukannya adik dari perempuan yang pernah dia cintai. Begitu juga dengan Ava, yang merasa bahwa kedekatannya kali ini membuatnya ragu, membuatnya takut kalau Kai mungkin hanya menganggapnya sebagai bayang-bayang Ray.
Selain bercerita mengenai kisah cinta dua orang yang sama-sama takut akan kehilangan, novel ini juga memperlihatkan bahwa terluka adalah hal yang biasa. Seperti Ava yang takut akan kehilangan Ray, Kak yang takut akan kehilangan mamanya, dan banyaknya kehilangan-kehilangan yang menimpa setiap tokoh pada novel ini. Namun, mau tidak mau, kita harus bisa menghadapinya. Seperti kata Ray, hidup bukan tentang siapa yang menang. Sebisa mungkin menghindari luka supaya nggak merasa sakit. Hidup adalah merasakan setiap luka yang datang, supaya kita bisa melewatinya, supaya kita belajar untuk sembuh. Love, Ray.